ayune Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillah. Tawakkalna 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Bapak Pembina, Bapak Sugeng Mulyadi Ustami, yang saya hormati Bapak Pengawas, Bapak Sugeng Muyono Ustami, yang saya hormati Bapak Ketua SPPS Bantul, Bapak Ahmad Fajar Ibrahim Ustami, yang saya hormati seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus SPPS New dan adik-adik yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini atas limpahan nikmat iman dan inayah kepada kita semua. Kita dapat melaksanakan agenda rutin pembinaan anggota dan generasi penerus SPPS New yang hari ini di tempat mini zoo. Jadi kita untuk acara pembinaan ini kita eksplor ya untuk tempat wisata yang ada khususnya di Jogja dan sekitarnya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya dan penerus risalahnya sampai akhir zaman. Untuk acara hari ini sebenarnya untuk yang pertama itu kita berkumpul jam 9 kurang 5 menit ya. Jadi yang jam 9 itu kita eksplor tempat wisata ini, kita posting, tapi berhubung cuaca ya hujan, ada keterlambatan. Jadi untuk yang pertama kita acara pembinaan dulu, dan setelah ini yang nanti selesai kita keliling, jadi foto-foto eksplor tempat wisata ini kita bisa di share atau dibuat postingan ya di IG, di web kita dan CSO ya. Karena untuk sekarang sudah dibuatkan ya, untuk CSO dibuatkan subdomain, jadi sudah ada 28 subdomain. Ini sudah jadi, kami juga berharap untuk subdomain ini dimaksimalkan sehingga bisa untuk mengepung pasar ya. Jadi untuk subdomain ini bisa dimaksimalkan oleh CSO masing-masing. Untuk menghemat waktu, saya akan bacakan untuk atur acara hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Bapak Ketua SPPS Bantul, Bapak Ahmad Fajar Ibrahim. Yang ketiga sambutan oleh Bapak Pengawas, Bapak Sugeng Muyono. Yang keempat tausiah oleh Bapak Pembina. Yang kelima lain-lain. Yang keenam closing
New kepada Bapak Ahmad Fadlan Abrori, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Bapak Pembina Sekdes Musbiniyati Mustabik, yang kami hormati Bapak Pengawas Musbiniyati Mustabik, yang kami hormati seluruh penanggung jawab Pokja, anggota Samas Community, CSO, serta agen SBKes, adik-adik semua, ibu-ibu semua yang kami hormati dan kami sayangi. Terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan acara pembinaan SBKes. Alhamdulillah, walaupun agak mundur ya, tidak mengurangi semangat kita bisa kumpul bersama di sini untuk nanti bisa saling belajar, mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Pembina. Tentunya ada hal-hal yang sangat bermanfaat dan untuk meningkatkan keilmuan dan keimanan kita, untuk senantiasa memperjalankan program-program hari ini dengan penuh sukacita, ya, penuh semangat, dan tentunya kita juga akan berharap SBKes ke depan akan senantiasa memberi kebaikan-kebaikan pada seluruh anggotanya, dan semakin solid dan silaturahim akan senantiasa terus berkembang, dan kita juga berharap nanti keanggotaan SBKes akan senantiasa terus berkembang dan lebih maju lagi ke depan. Kemudian kami ucapkan selamat datang pada terutama untuk adik-adik semuanya ya, ini pada masa liburan, masa belajar di kampungnya masing-masing, di halaman masing-masing, belajar bersama. Kita manfaatkan ya adik-adik semuanya, masa-masa liburan ini moga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi cari inspirasi-inspirasi baru, mungkin tahun kemarin tidak menemukan hal-hal yang baru. Nah, ini liburan tahun ini kita bisa mendapatkan hal yang baru, pengalaman-pengalaman baru, dan tentunya mendapatkan teman-teman baru ya, terutama ya untuk adik-adik yang mungkin belum pernah bertemu. Ini sebenarnya saya mengundang Pak Samil juga sebenarnya, dengan ini ada kendala tadi hujan sampai sekarang belum mengabari, jadi apakah jadi kesini atau enggak. Jadi monggo buat adik-adik ya, ini kita saat ini acara di mini zoo ya, harusnya memang ini tempat cocok sekali ya buat adik-adik semuanya untuk bisa mengeksplor mini zoo. Hari ini nanti untuk acaranya berarti diakhirkan ya. Nanti monggo lebih ya dimaksimalkan nanti keliling-kelilingnya kemana, mungkin belum tahu, saya juga baru sekali ini ya. Pasti sangat menyenangkan ya. Jadi mari tetap senantiasa berbahagia ya kan, jangan cemberut,
belajar nih, nanti ada hal yang baru yang akan disampaikan oleh Bapak Pembina beberapa waktu nanti, beberapa jam. Mari kita dengarkan dengan baik, dengan seksama dan hikmat ya. Itu saja sambutan dari kami. Tentunya banyak kekurangan, pastinya nanti akan banyak disempurnakan oleh pimpinan Bapak pengawas. Demikian saya akhiri ya. Ada wallahu ya anam wa ta'ala alhamdulillah saya kembalikan kepada pimpinan acara. Merdeka. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Fadlan Ibrahim, Ketua SPDS Yun. Ada beberapa yang disampaikan untuk adik-adik yang khususnya yang belajar di masyarakat. Jadi untuk santri ya, hari ini adalah liburan. Jadi kalau di sana bukan istilahnya libur ya, tapi belajar di masyarakat. Jadi bisa mengambil ilmu ya yang ada di Bantul. Jadi di Bantul sudah punya beberapa program, ini bisa diikuti ya adik-adik santri, dan mungkin juga ada yang sekolah di sini ya. Semua diikuti. Kita adalah seorang entrepreneur, jadi dari mungkin hasil dari pakai. Jadi bukan hanya simbol aja ya, tapi harus bisa masuk dalam jiwa. Jadi risiko terbesar entrepreneur adalah sejahtera. Jadi bagaimana kita di sini juga adik-adik bisa mengeksplor ya. Dan kita juga punya investasi, jadi mungkin dengan investasi ini juga bisa punya seperti ini, mungkin bisa lebih baik. Jadi mungkin adik-adik bisa menggambar ya, jadi gambar itu bisa diwujudkan nanti. Mungkin ini kan bisa menjadi inspirasi ya bagi semua, karena ini juga pembinaan generasi penerus. Jadi bagaimana generasi itu harus lebih baik daripada orang tua. Untuk acara selanjutnya sambutan pada Bapak pengawas, Bapak Sugeng Yono, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi yang terhormat Bapak Hakim dan sekarang seluruh sahabat pengurus, rekor kerja dan anak terus Jemas serta adik-adik generasi penerus yang kami cintai. Alhamdulillah di pagi hari ini ya, walaupun dalam cuaca yang cukup ekstrim ya, dari subuh kita posisinya hujan, dimanapun hujan kita bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillah rezeki ya, hari ini kita bisa hadir di, kalau saya bilang ini pusat kota. Kenapa saya bilang pusat kota dari Sleman? Karena kalau tidak salah tidak sampai 2 km itu kantor Pemda Sleman. Mohon maaf ya, kantor sebelah saya Dukcapil. Tapi walaupun saya sedikit-sedikit, saya nggak tahu kalau mata sini saya bisa buat lagi. Jadi ya itulah. Di tempat ini memang luar biasa ya, di jantungnya kota bisa ada lahan dan ada spot yang cukup lumayan, maka kita lihat cukup ramai, ruang bagi kita, bagi wisata Jogja untuk lebih
jujur aja kalau Minizo itu kalau di tempat saya itu memang belum nggak ada yang dengar, taunya ke biro rokok taunya 75.000, mahal memang mahal, dan nggak bisa kita seperti ini di Google rokok ini harganya mahal banget. Mungkin kalau di kemarin malah di Google Pari extra time-nya 500.000, kalau di Google rokok kita bisa sewa apa namanya pendoponya itu luar biasa. Hari ini kita di sini bisa berkumpul ya, berkumpul dalam rangka program kita dalam setiap bulan itu kita mengeksplor pariwisata. Dan memang hari ini pasca COVID hari ini wisata sudah menggeliat ya. Kalau kita lihat jalan-jalan semua isinya itu yang tadinya jalan Prambanan Piungan itu sepi ya, 2010 saya pindah ke sini tuh, hari ini jalan Prambanan Piungan itu isinya bis pariwisata. Itu mungkin dalam 10 menit gitu ya, itu mungkin udah belasan itu lewat untuk ruang wisata yang luar biasa. Hari ini boleh dibilang kita memaksakan sesuatu tadi. Kalau Pak Boy bilang kalau resikonya entrepreneur itu kaya gitu kan, kalau kita memaksakan gitu kan, memaksakan sesuatu yang akan indah gitu kan, karena memang kita butuh namanya sesuatu yang baru, sesuatu yang unik ya, yang itu akan menjadi pengalaman bagi kita. Saya ingat sekali bagaimana dulu masih kecil ke Biroloko itu jembatan Gundung, jembatan yang Jeragung, yang kali opak itu jembatannya masih pakai kayu. Kalau kita bilang dulu namanya jembatan bebek karena dari kayu seperti itu. Jadi memang itu karena kita pernah diajak ke sana. Nah, ini kita pertama sebagai orang tua kita juga punya kewajiban ya untuk memberikan pengalaman bagi anak. Jadi ini difasilitasi lewat SBPS Tourism Wisata Jogja. Jadi ini setiap akhir bulan kita mengeksplor ya, mungkin nanti bisa di luar kota atau dimanapun, dan sifatnya memang itu sesuatu hal yang baru dan memang cukup menginspirasi. Semoga kehadiran kita hari ini, berkumpulnya kita hari ini bisa memanai ataupun bisa bagaimana tujuan kita hari ini bisa sampai ya. Demikian untuk sambutan dari kami. Mohon maaf mungkin kalau dalam hal apa namanya untuk tempat wisata ini, maklum ya bapak-bapak ibu-ibu, kita terutama saya ini untuk kita ya, untuk tahu tempat wisata itu nggak tahu gitu. Bingung gitu kan, ada satu tempat itu maaf aja gitu kan. Setelah kemarin usulan pertama gagal, mana usulannya itu mana? Pantai Gua Semarang. Nah itu jadi saking buntunya kita gitu, kita bilang ya kebangetan gitu kita itu, ya kebangetan apa ya gitu kan. Nah tapi ya ini kita tahu kebangetan kita itu bukan gimana ya, karena kondisi gitu kan, karena kita entrepreneur pelayanan 24 jam ya, konvensional public service. Jadi kadang-kadang dari seperti ini dilupakan. Hari ini yuk waktu kita maksimalkan sebaik itu. Demikian dari saya. Ada ulama yang ada di sana, alhamdulillah kami waktu kami baikkan pada Merdeka. Terima kasih kepada Pak Beliau yang berikan sambutan yang disampaikan bahwa Minizo Jogja ini adalah pusat kota
nasional. Jadi mungkin buat timur dan utara sudah sampai Garuda. Nah ini saya juga pertama ya kesini, kita orang Jogja itu belum mengenal semua ya wisata-wisata di Jogja. Kita sudah punya program untuk pembinaan generasi, terus selalu berpindah-pindah dari tempat wisata satu ke tempat wisata yang lain. Jadi pertama kemarin untuk usulan ya, pertama adalah di Geblek Kari, tapi ya di sana kan wisatanya lebih ke ini ya, pedesaan seperti persawahan. Mungkin ada spot-spot yang menarik. Berhubung kemarin untuk tempat acara yaitu di kafe kopi Kota, jadi di situ mahal, jadi kita belum jangkau harga seperti itu. Jadi kita alihkan di sini. Dan kita bersyukur di sini punya pas ya buat anak-anak. Jadi bisa mengeksplor nanti untuk selesai acara ini. Jadi kita kembangkan, kita pasarkan untuk wisata-wisata di sini. Dan kita juga harus punya bisa mengambil inspirasi ya. Mungkin 10 tahun yang lalu di sini seperti apa, usahanya ini dibangun, jadi setelah dibangun tercipta pasar seperti itu. Jadi adik-adik kita bisa mengambil inspirasi bagaimana seorang entrepreneur itu harus berani mengambil risiko. Jadi acara selanjutnya saya siap pada Bapak tentunya Bapak Sugeng Mulyadi di Jogja. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillah. Tawakkalna 'ala Allah wa sallallahu alaihi wasallam. Segala ilmu, segala Muhammad Rasulullah. Allah mengenalkan mungkin mengingatkan kasih dan kasih. Satu isu bisa mengingatkan kasih. Inakala kuri saya jadi Turijul laili wa nahar Turijul nahar wa filaili Waktu turijul saya dengan Waktu turijul najita dengan laili Waktu turijul komentasa di Sayyidi Fisik. Sudah kalau lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik semua, alhamdulillah di penghujung tahun ini kita bisa berkumpul dari generasi-generasi kita yang tersebar, yang masih banyak di sekolah. Alhamdulillah 2022. Mudah-mudahan ini menjadi satu momen pembelajaran kita bersama mengenai satu cita-cita perjuangan kita di dalam mengembangkan satu visi, ya. Satu visi besar yang diusung oleh para pimpinan-pimpinan kita, guru-guru kita, yakni mewujudkan satu peradaban yang rahmatan lil alamin, ya. Peradaban yang bisa membahagiakan seluruh manusia. Luar biasa itu cita-cita yang dari zaman ke zaman itu selalu ingin diraih, dituju oleh umat manusia. Tetapi perjalanannya untuk bisa mewujudkan itu turijul saya minal baiti wa turijul mereka naik turun, ya.
manusia juga sampai kepada peradaban yang maju, yang baik, yang terkunci ya. Jangan sampai nanti ketika sudah sampai di puncaknya justru kembali drop. Oleh karenanya supaya itu bisa terwujud, ya harus ada yang namanya pembelajaran ataupun edukasi. Nah ini kami mau bicara ya, penting banget tentang makna dari satu konsep peradaban rahmatan lil alamin yang ujungnya adalah menuju kepada tujuan utama manusia, yaitu bahagia, sa'adatul insan fil hayatihi. Kalau dulu kita diajarkan tujuan ibadah itu ya itu sa'adatul insan fil hayatihi. Ada nggak di dunia ini yang hidupnya nggak ingin bahagia? Ada nggak? Adik-adik ingin bahagia nggak nanti? Mbak Rika ingin bahagia nggak? Nggak sekali. Yang lain tuh yang jauh-jauh. Siapa itu? Epa. Hah? Epa. Eka. Epa. Eva, si Eva. Si Eva ingin bahagia nggak nanti? Ya? Pengen. Oleh karenanya di dalam konsep kita berkooperasi itu slogannya juga adalah sejahtera Bersama. Kemudian di Bantul ini ada suatu imajinasi, suatu daya hayal dari kita bersama untuk mewujudkan yang namanya sa'adatul dasar Syariah. Iya, untuk kebahagiaan besar bersama yang kebahagiaan yang nanti diharapkan bisa diraih, bisa diwujudkan dalam komunitas yang dibangunnya. Jadi memang tujuan Rasul Kudus juga supaya manusia itu bahagia. Bahwa sanaka ilah rahmatan lil alamin. Jadi artinya nggak ada sih yang pengen hidup itu sabar itu menderita. Ya, karena itu sangat menyakitkan bagi kita. Oleh karenanya manusia berjuang untuk itu. Tetapi tidak semua manusia itu bisa dan berani. Kalau diukur dari pribadi ya tidak semua pribadi itu bisa lepas dari penderitaan. Ya. Naik sedikit nanti dalam kelompok. Ya. Tidak semua kelompok itu bisa berbahagia. Bahkan negara juga tidak semua negara itu bisa menjadi negara yang maju, yang makmur, yang sejahtera. Ya. Terbukti dengan apa? Terbukti dengan banyak parameter. Contoh kalau Indonesia itu negara yang penjaranya penuh. Hari-hari itu mau ditampung di mana itu bingung. Jadi over capacity, dari kapasiti penampung penjara itu dioper ke ya penjara sampai di Pulau Nusa Kambangan juga tidak bisa menampung. Rutan di sana yang ekonomi Tangerang itu juga ada rutan skala nasional. Dulu kita pernah melihat secara langsung itu over capacity. Jadi satu blok besar itu sampai orang tidur kakinya dilipat begini, nggak bisa selonjor. Kalau selonjor itu 1.000-an manusia itu bisa bertempur. Jadi ada negara yang seperti itu.
Tapi ada negara yang tunjangan itu sampai kosong, Pak. Zero. Ada yang tahu negara mana? Negara mana yang tunjangannya zero? Norwegia. Dan ada negara yang betul-betul sangat bisa bahagia. Finlandia, itu sekarang menjadi negara-negara yang penduduknya itu bisa melalui masa-masa. Nah ini kenapa gitu loh? Padahal manusia itu diciptakan oleh Allah itu sama, punya hati, punya pikiran, kemudian punya perasaan, tetapi bisa menghasilkan ending yang berbeda-beda. Ya. Bahkan waktu kemarin kita mengkaji tentang perjalanan Ashabul Kahfi itu, ya, untuk bisa mencapai zaman emas, zaman yang enak, makmur, aman, sejahtera, itu harus menunggu berapa tahun itu? 300 tahun ditambah 9 tahun gitu ya. Ashabul Kahfi itu tidak satu bacaan, satu filosofi kehidupan. Ada generasi manusia itu beratus tahun itu hanya tertidur jalan di tempat. Jadi yang dilakukan 100 tahun, 200 tahun yang lalu oleh nenek moyang kita itu masih kita lakukan dan menghasilkan pola yang sama, cara kerja yang sama, cara berpikir yang sama. Akhirnya kita dalam kondisi yang besar, ya, dan menderita. Jadi kalau mau jujur begitu, dilihat dari program-program negaranya juga demikian kan. Ada keluarga harapan, ada keluarga raskin, sumbangan-sumbangan itu yang WLT yang selalu didengungkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus belajar terhadap negara-negara yang sudah mampu melalui masa-masa penderitaan seperti Korea, seperti China, Norwegia, Irlandia, Finlandia, Korea juga 60 tahun yang lalu ya, kalau 60 tahun itu masih menjadi negara yang kumuh, yang kotor. Apalagi China 60 tahun yang lalu itu terkenal negara yang sangat bocor. Jadi kalau kerja di pabrik aja nulis tidak mati. Jadi harus dengan kode-kode untuk mengajarkan kepada karyawannya itu. Tetapi sedemikian perjalanan waktu itu bisa merubah nasibnya. Jadi peran kepemimpinan dalam membawa masyarakat, di dalam membawa umat itu sangat menentukan perubahan sosial, perubahan nasib individu-individu yang ada di dalamnya. Ya, jadi hal itu ya terbukti dari kondisi sosialnya. Dan kondisi sosial itu ditentukan oleh kepemimpinan, kemudian kepemimpinan memberikan edukasi atau cara mendidik rakyat atau umatnya, dan endingnya adalah kita miskin selama-lamanya atau kita bangkrut. Jadi kenapa di SPK juga berani menentukan nasib sendiri untuk masuk ke ranah entrepreneur. Jadi sekarang bukan entrepreneur, katanya artinya sama, masuk ke wilayah entrepreneur. Masuk ke wilayah kita mau mengambil satu resiko untuk perubahan nasib. Jadi Bapak Ibu, betul kata filosof bahwa 99% nasib manusia, kehidupan manusia itu didrive oleh emosi. Pantas saja bahwa
Sifat Rasul yang pertama itu apa? Sifat Rasul yang pertama apa? Ada yang tahu? Apa perlu dikasih hadiah? Sifat Rasul yang pertama ngatung. Salah. Ya, yang pertama adalah apa? Atona. Jadi kan dikasih hadiah dari itu udah nyiapin praktis. Jadi sifat Rasul yang pertama adalah Atona atau cerdas yang dimaksud seperti apa? Karena untuk masuk kepada kecerdasan rasional itu sulit sekali. Jadi benar bahwa kemakmuran itu ditentukan tingkat kecerdasan. Contohnya bagaimana sulit Pak Tri? Semua orang tahu bahwa informasi teknologi itu bisa membuat hidup kita, nasib kita berubah dengan cepat. Betul tidak? Tetapi ketika diajak untuk masuk ke business school, berapa persen yang hadir? Kita mengundang masyarakat mau ngadain seminar. Dari yang ditarget seminar itu dihadiri 100 orang, ya. Ketika waktu itu yang daftar berapa orang? Ya. Jadi benar hanya 1%. Hanya 1% yang mendaftar. Jadi bagaimana ini? Mungkinkah Indonesia ini akan menjadi negara yang sejahtera seperti Irlandia, Finlandia, Norwegia? Jika seperti ini faktanya, realitasnya, sudah tidak berbayar, digratiskan, ya kan? Waktu itu kita masih ada fee berapa kata? 100 berapa ya? Sekarang digratiskan, Bapak Ibu undang untuk ajakan business school gratis. Ya, kemarin yang datang hanya 1 orang yang baru. Padahal masyarakat Geplak banyak sekali. Masyarakat Klesos banyak sekali juga. Jadi inilah ya satu gap yang sangat besar yang terjadi di dalam pola pikir manusia ini antara kecerdasan kognitif dan kecerdasan rasionalitas. Kecerdasan rasional itu gapnya begitu panjang. Jika trainer hanya 1%. Ini kalau perhatikan anak-anak muda ya yang sudah menginjak remaja, sehingga Bapak Ibu nanti tidak terbentur dalam membangun suatu kebersamaan. Ini baru satu cara pandang. Cara pandang yang kita pandang ini menjadi masalah besar di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama yang menjadi slogan kita. Slogan kita sejahtera bersama, sa'adatun basariyah, rahmatan lil alamin. Ya, itu hari ini hanya sekedar fiksi atau fakta. Baru sekedar fiksi, baru sekedar imajinasi, baru sekedar cita-cita, baru sekedar visi. Baru tidak dibuktikan bahwa Bantul edukasi udah diketok palu dari satu sisi. Jadi antara fakta dan visi ini sesuatu yang sekarang jadi panjang. Contohnya SD Flash
sejahtera bersama percepatan baru. Sudahkah semua anggota kita ini sejahtera bersama? Ya, adik-adik lebih kritis lagi. Sudahkah adik-adik kita ini bisa memaknai keluargaku itu sudah sejahtera atau belum? Sudah melimpah atau belum? Sudah kaya raya atau belum? Motor aja mikir dulu emasnya. Ya, ini realitas, fakta, kenyataan. Dan kita baru ingin menuju kepada yang namanya sejahtera bersama. Makanya kami ingin menyentuh bagaimana sejahtera bersama ini. Jika satu entrepreneur harus menanggung 99% pengangguran, berat apa enggak, Pak? Tidak. Berat enggak? Kira-kira entrepreneur itu? Tidak. Ketika sebuah negara jumlah penduduknya 300 juta dan yang jadi persen yang menjadi entrepreneur hanya 1% dari 300 juta itu berapa? 300 ribu kan? 1%? 3 juta. Jadi 3 juta itu harus menanggung yang 297 juta. Kira-kira makmur nggak negaranya itu? Termasuk kita turunkan kembali dalam kelompok ini. Ketika jumlah penduduk Bantul itu 200 orang, ya kan? Kemudian yang hari ini dididik itu baru 20 orang, gitu ya. Artinya berapa persen itu? 20 ya, 10%. Jadi 10% ini harus bisa mengangkat yang 180 orang. Itu ya, harus menanggung 180 orang. Jadi artinya setiap satu orang harus memikirkan 18 orang. Jadi seperti itu cara kerja kita. Begitu pula dalam keluarga, jumlah keluarganya berapa? Setiap manusia itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan revenue dan cost. Jadi artinya jika jumlah penduduk yang produktif lebih kecil daripada yang konsumtif, maka kesejahteraan itu akan semakin kecil, value-nya makin kecil. Jadi cara berpikir kita adalah bagaimana supaya ke depan itu cuma produktif warga negara ini, anggota-anggota kita ini lebih produktif kembali dalam bekerja. Nah, untuk bisa produktif berarti di situ harus ada yang namanya kebahagiaan bersama yang diawali dari fiksi yang dibangun. Fiksi ini kemudian melahirkan narasi. Jadi narasinya ini kita bangun sedemikian rupa sehingga bisa untuk tempat kita bersama-sama. Dan itu tidak bisa dinasihati saja yang digunakan. Yang kita gunakan itu adalah melatih dan melatih. Kalau Pak Koer hanya menasihati anggota, ayo kita harus online. Itu apa namanya? Nasihat aja, arah-arah aja. Ayo, bahwa kita ini makmur itu karena bisa menggunakan teknologi. Maka mari datang ke kantor. Kalau hanya seperti itu bisa nggak merubah kondisi? Seperti di negara-negara maju pun begitu, Pak. Penanaman yang ditanamkan, karakter yang ditanamkan semenjak kecil oleh para pendidik, oleh para negarawan, negaranya sana, seperti Irlandia, itu tidak pernah menggunakan sistem kompetisi yang memang benar.
karakter dasar manusia, spesies manusia itu adalah kompetisi, bertarung, bertanding, ingin lebih unggul dari yang lain, betul lah gitu. Ingin lebih hebat dari yang lain. Karakter dasar kita seperti itu, manusia itu. Tetapi seiring perjalanan waktu bahwa kalau kita hanya mengembangkan keterampilan individu, ternyata keterampilan individu itu hanya bisa menghasilkan karya-karya kecil. Contohnya kalau seperti desa saya itu ada yang namanya pengrajin cemali. Itu turun-temurun diajarkan loh, dari bapaknya diturunkan ke anaknya. Oh, cara bikin busuknya begini. Dilatih lama-lama ahli. Ini nanti cuma ini nanti masih Di sisi lain juga demikian, bikin yang apa lain. nama YouTube-nya? Omah dalam. Rumah Dalam. Ya memang bisa itu bertahan hidup. Tetapi seiring jalan, jika kita ini hanya perang seperti 100 tahun yang lalu, seperti zamannya Gajah Mada gitu, seperti 200 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, di mana Raden Harjuna harus menggunakan para untuk perang Baratayuda, maka Indonesia akhirnya menjadi negara terjajah oleh para penjajah kolonial. Ya mereka bekerja sama untuk membuat nuklir, betul nggak? Dan itu tidak bisa melibatkan 1-2 orang, harus melibatkan puluhan ribu orang, 50.000 orang untuk gali tambang, untuk gedung uranium, mengangkat uranium dari tambang ke proses pengolahan, ya. Butuh berapa truk, butuh berapa ekskavator, butuh berapa tenaga kerja, tanpa mereka nggak mengetahui ini saya sedang ngerjain apa, bikin apa. Taunya mau ngangkutin barang-barang itu dari tambang ke pabrik, dari pabrik dibangun menjadi satu teknologi yang canggih. Jadi satu nuklir itu bisa membunuh satu negara, bisa negara seperti di Jepang kan, hanya Hiroshima dan Nagasaki, maka takluklah pada sekutu kalah. Dan pola kerjasama ini akhirnya ditumbuh kembangkan, bisa mencapai tujuan yang lebih spektakuler, yang lebih besar, untuk mencapai tujuan yang lebih mulia. Sekarang Pak, Rahmatan lil Alamin ini sudah bercita-cita agar generasi kita itu bisa makan yang namanya ikan tuna. Anak-anak sudah mulai makan kacang, macet lagi kan? Masih suka macet nggak ikan tunanya? Ya, macet Pak, ikan tunanya itu belum bisa putih. Ya. Kenapa? Nanti kita kerucutkan lagi kepada perjalanan kita lagi. Jadi sebuah hasil yang lebih baik, yang lebih canggih itu tidak mungkin bisa dikerjakan sendiri. Ya, kita dari zamannya kakek-kakek kita, itu canggah warai kita itu, mungkin dari tahun ke tahun, berbagai tahun, sudah ratusan tahun, yang beredar itu selalu gerai. Ikan tuna itu jarang sekali. Teri. Tapi dari tahun ke tahun, nggak berat ikan tuna itu masuk lagi kecil, masuk posko kita. Paling-paling kalau saya ke posko dikasih apa kemarin Pak Ibu ya? Tempe goreng. Itu pun kosong. Maaf ya kosong. Jadi itulah realita, ya. Realita objektif itu Pak. Tempe goreng itu adalah realita objek
objektif. Miskin itu realitas subjektif. Semua orang pernah merasa miskin. Nggak punya, kami juga sangat miskin pula. Sampai jatuh sakit pun tak berdaya, tak bisa berjalan, tak bisa berbicara. Kalau imam sholat itu orang tua itu suaranya. Ya, dulu itu realitas. Sehingga pantas saja akhirnya orang berpikir keras supaya tidak jatuh miskin. Kita tidak mungkin bisa memiliki ikan-ikan tuna yang sebesar-besar itu tanpa memiliki Kapal yang banyak. besar, yang bisa mengarungi samudra menantang ombak. Betul nggak? Betul. Supaya punya bagaimana? Jamasnya diperbesar. Bagaimana bisa besar jamasnya? Perbanyak Yang jelas agen-agen. capital yang besar kan? Kalau kita berpikir sendiri sampai kiamat, sampai 300 tahun yang akan datang, kita tetap akan makan teri dan tempe Goreng. tempe goreng, tempe kuasa ini keras mana gajinya nggak ada, gitu. Pahit ya? Kenapa apa ini realitas kita sendiri? Jadi masa nanti Ningrum juga akan makan tempe gosong lagi, terus anaknya Ningrum makan tempe gosong lagi, terus cucunya Ningrum makan tempe gosong lagi. Jadi apa yang kita butuhkan Bapak Ibu? Yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan adalah kecerdasan emosi. Yona. Kita harus emosi dong. Makan tempe terus. Di kantor makan tempe terus. Alhamdulillah kan itu. Alhamdulillah jualan. Tapi kapan kita mau makan ikan apa itu namanya? Tuna. Emosi nggak Pak Hidayat? Emosi. Berontak nggak? Berontak nggak? Kalau malas ini, untuk bisa itu variabelnya harus sinkron dengan apa yang kita tuju. Rahmatan alamin itu apa variabelnya? Disiplin, betul nggak? Ya, betul. Kerja keras, betul nggak? Betul. Ya, betul ya. Variabelnya begitu ya. Kreatif, betul nggak? Betul. Inovatif. Betul. PKP aja nggak punya. Itu namanya menolak rezeki Tuhan. Menolak. Namanya kita ini apa? Ya, kita membuat variabel yang bertolak belakang dari apa yang kita tuju. Impossible. Kalau seperti ini kita tidak mungkin kaya Bapak Ibu sampai anak-anak kita. Ya, ketika usaha nanti Jijan makan tempe lagi nggak? Anaknya Jijan. Ini kalau kecerdasan emosional kita yang tidak kita bangun dengan cerdas, akhirnya emosional kita ini akan memakan apa yang kita makan? Rasionalitas kita. Jadi kita nggak rasional. Ya, kalau kita tidak memanage emosi kita ini dengan baik, kalau kita tidak memanage emosi kita itu ke arah yang pada yang positif, maka habis otak kita ini untuk hal-hal yang tidak rasional. Maka kita harus berpikir dalam berjalan itu harus rasional. Ya, realitas objektif makan tempe ya, tempe gosong itu rasional objektif. Rasionalitas subjektif kita miskin. Apakah hanya dikotomi? Ya, kalau otak kita ya begitu. Otak manusia itu selalu suka dengan dikotomi. Padahal hidup itu bukan dikotomi. Ada alternatif. Hidup itu spektrum. Jadi
ada alternatif lain di antara hitam dan putih. Ada hijau, ada kuning, ada merah, ada banyak hal. Jadi yang tepat antara hitam dan putih. Cari alternatif lain. Ya. Jadi kita harus lebih kepada intersubjektivitas. Jadi kita harus berpikir cerdas. Maksudnya bagaimana? Kalau sesuatu itu menguntungkan, kita pertahankan. Kalau tidak menguntungkan bagi kita, lepas. Negara-negara maju udah berpikir begitu, Pak. Jadi tidak ada yang abadi. Everything is flowing. Itu harus kita dari, Pak. Kita dulu nggak ada, jadi ada, besok nggak ada. Jadi bohong kalau ada yang bicara bahwa NKRI harga mati. Ya itu kalau belinya di swalayan sana. Kalau di pasar tradisional kan bisa ditawar kan. Dia sering gitu orang-orang ngomong kan dengerin filosof ngomong itu hanya nilai aja, tapi bisa diadopsi dalam sekarang. Nggak bisa, harga mati itu nggak bisa. Dulu Indonesia juga nggak ada kan, jadi ada kan, itu kan imajinasi. Harga mati kalau dijualin tambangnya. Kan kayak fiksi yang kita kembangkan. Dan kalau kita menguntungkan ya kita pertahankan kan begitu. Karena bagaimana persatuan itu, nah kalau persatuan ini masih bisa dijaga tidak, bisa nggak dijaga bersama-sama? Ya karena konteks hidup bahagia itu harus berjamaah. Islam ilabil jamaah. Jadi dilatih kerjasama, bukan dinasihati untuk kerjasama. Maka dalam mengkawal jamaah itu kita kerjasama. Kita bagi-bagi memang kelompok itu, tetapi dalam rangka kerjasama buat goal yang kita ingin capai, gitu ya, bukan kompetisi. Artinya ketika kalau sudah mampu melampaui batas-batas diri itu, setiap kita wajib ya memperhatikan tentang kehidupan sosial di lingkungannya. Jadi kalau misalkan Pokja 3 udah siaga terus, ya, terus mandek di Pokja 3, enggak kan? Tidak. Kan harus memilihkan Pokja mana yang memakan. Jadi polanya adalah kerjasama. Kalau kompetisi, Pokja 2 ambles, Pak Boy malah syukuri, gua nggak tahu pesaing lagi, saya omel-omel Pak Boy lagi, gitu kan? Jadi pola ini mari kita kembangkan, ya. Seperti negara maju itu kecil-kecil itu, bahkan sampai usia pembelajaran 9 tahun itu belum diajarkan tentang kompetisi, tapi kerjasama, bagaimana merapikan sampah. Mungkin anak-anak kita ini dilatih kerjasama nggak? Apa hanya sekedar nasihat? Kalau dilatih kerjasama itu, kita ada di depan, ya, mengutin sampah. Ya anak-anak, ayo masukkan sini. Besok tidak cukup sekali. Di negara maju itu seminggu 3 kali. Besok udah ada sampah lagi, anak-anak ini ada sampah. Cari tempat sampah, masukin. Oh ini yang kering, oh ini yang basah. Gitu. Ya itu namanya melatih. Tapi kalau hanya, masukkan. Kalau naruh sampah, di sampah yang kering ya, terus kita nggak ngelakuin. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah ada cendela lempar aja kebun orang. Jadi harus dilatih. Ini ada sampahnya, kita masukin bareng-bareng yuk. Ini tempat sampahnya. Sampai seperti untuk melatih kerjasama. Termasuk Pak Boy dalam melatih kerjasama mendidik generasi. Kalau Pak Boy hanya udah, ayo dong ini bagus. Latih, jatuh.
obrolin. Jadi bareng-bareng sana. Berarti kerja sama. Sama seperti Pak Hidayat kan, datangin ke rumahnya, ada ngobrol, gitu kan? Iya. Itu namanya narasi, betul. Kalau hanya ngobrol, bla bla bla, itu namanya hanya narasi. Narasi yang dibangun hanya untuk menghidupkan rasionalitas. Jadi cara menghidupkan rasionalitas itu membangun narasi akan kehidupan hari ini dan yang akan datang dan yang akan dituju. Sehingga apa? Setelah mereka memiliki satu tingkat yang namanya kesadaran. Kesadaran dibangun dengan attitude, dengan sikap, dengan satu pengendalian. Jika mendidik siapapun, keluarga kah, mendidik sahabat kah, mendidik istri kah, mendidik suami kah, mendidik anak-anak kah, ingat kita perlu yang namanya pengendalian. Pengendalian itu seperti apa? Pengendalian itu akan kita cerminkan dalam bahasa, dalam akhlak. Ya. Tanpa itu tidak bisa kita kerjasama, Pak. Karena manusia itu karakternya ya tadi kompetisi. Kompetisi itu lebih kepada keinginan untuk saling membunuh, keinginan untuk tampil lebih hebat. Istri aja kadang-kadang pengen tampil lebih hebat dari kita. Padahal kita yang ngajarin juga. Ya. Tapi itu saya sudah bisa, jadi sudah kodrat alaminya begitu. Gitu ya. Maka yang terjadi adalah ya kita harus melatih kerjasama lagi. Ya, tetap menahan diri. Mari kita kehidupan kita harus bangun. Saya mungkin nggak sepenuhnya saya suka sama Pak Hidayat. Ada sesuatu yang saya benci dari dia. Tapi kan saya menahan diri. Kita bicara baik-baik kan. Tujuannya apa? Pengendalian. Tujuannya supaya bisa kita kerja Sama. kalau saya brengsek sama kita Pak. Ya kan Pak Badran. Ada sesuatu yang saya nggak suka. Kalau saya langsung emosi brengsek gimana? Bisa nggak beda sama? Nah itu dalam membangun organisasi, kapasitas organisasi komunitas kita ke depan itu harus mengedepankan tentang Akidah. akhlak, akidah, akhlak, adab. Ya. Jadi menahan diri dalam mendidik, dalam mengajarkan kerjasama. Kami sangat ingin sekali berhal ini kesabaran kita, ya. Kepada siapa? Kepada calon-calon ketua ke depan. Ini adalah calon pemimpin semua. Karena fungsi kita di dalam community ini adalah melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Untuk bisa kita bisa masuk ke skala flow, kemudian kita masuk ke skala tribe, ya. Jadi dari skala community keluarga ini ke depan kita harapannya di generasi anak-anak kita yang muda-muda yang kita sedang didik ini, mereka menjadi pemimpin yang bisa mengelola community dimanapun, kapanpun mereka nanti akan mengembangkan diri ke depan yang terikat kepada satu misi besar yang utama yang dari Tuhan, yaitu melaksanakan ilah rahmatan lil alamin. Jadi kalian kami ciptakan, kami utus di muka bumi, sekarang berarti minggu di Darmo, Eva, Goja, apalagi, Jidan, Indi Rijal, Kamul. Ini adalah calon pemimpin yang akan mengembangkan hari ini ya mendengarkan. Jadi proses mendengarkan, kemudian menyerap, kemudian nanti mampu menyerap semua apa yang kami sampaikan itu, untuk kemudian bisa keluar dari permasalahan umat, yakni kemiskinan. Karena kalau tidak ada yang seperti ini berbicara, kemudian
kita membangun narasi, ekspresikan narasi yang terbangun, bagaimana ada tugas yang itu dinarasikan menjadi divisi-divisi, dinarasikan menjadi pokja-pokja. Kemudian pokja-pokja itu hari ini, satu pokja itu mengendalikan satu presidenan. Satu presidenan nanti jadi adik-adik kita ini akan mengendalikan satu kabupaten. Itu dinarasikan tuh. Menjadi pembina-pembina pada waktunya yang hebat-hebat. Sehingga apa? Sehingga kemiskinan itu nanti akan terkikis hari demi hari. Menjadi orang elit baru. Menjadi orang-orang elit malas. Biasanya malas. Di sana sini cuma ngobrol-ngobrol, metang-meting. Ya. Kemudian jalan-jalan, makan senang-senang terus. Tetangganya bingung. Dengan elit banget pasti gitu. Jalan-jalan di sana sini, Pak Sukijan lagi ngobrol-ngobrol kapan kerjanya. Makmur. Ketika kita ingin membangun peradaban yang memang harus menciptakan elit-elit malas seperti ini yang kelihatannya nggak kerja. Padahal kecerdasan emosionalnya ini yang bekerja Pak. Sehingga apa? Sehingga mendorong rasionalitasnya bertambah. Oh begini ya, begini. Dengan sendirinya begini ya cara membangun. Begini ya cara bangun jaringan. Begini ya cara bikin omset 1M. Oh gini ya cara memilih banyak uang. Kan gitu. Oh gini ya caranya mengatasi virus-virus. Harus ada PK, harus ada APS dan lain-lain. Terus mengembangkan itu. Kalau itu dipupuk terus menerus, kemudian menjadi kreator-kreator baru dalam bidang yang sedemikian luas, yang hari ini kreativitas itu tidak terbatas. Mengelola lahan-lahan yang ini hanya hamparan tanah kosong menjadi situs-situs wisata. Kita kepada berbagai situs yang berulang. Yang kita perlukan hari ini adalah mudik. Jet ini jangan terlalu lebar. Gimana jet ini makin sempit dengan realitas. Jadi realitas itu dibangun dengan apa tadi Pak namanya nasihat ataupun pelatihan. Jadi pelatihan itu melatih dan melatih. Ya, sekarang melatih bisa web ya, biarkan dia terus sampai mahir. Nah, kemudian hari ini kita melatih konsep-konsep kehidupan. Biarkan mereka mendengar. Pada waktunya ke 2 tahun, ke 3 tahun, ke 4 tahun mereka akan berbicara, menyiarkan apa itu rahmatul alam, apa itu sadatul bahasa beliau. Terus membangun jaringan kerja, terus membangun optimasi produk, terus menciptakan produk. Tidak berhenti. Ya, Bapak Ibu, ini pesan kami. Jadi Bapak Ibu, adik-adik adalah generasi-generasi hebat yang dipersiapkan untuk masa yang akan datang. Kami sudah berdoa agar Bapak Ibu ke depan adalah menjadi para pemimpin, orang-orang yang butuh dipimpin. Dalam doa akhir tahun kemarin, dalam akad kemarin, kan. Jadi ayo yang sekarang lagi belajar tentang morality di pondok-pondok ataupun dimanapun sekolah. Jadi diperkuat dulu ya karakter, adat, ya tata krama. Kemarin juga kami sudah share bagaimana tentang adat itu oleh Sujiwo Tejo, ya loh. Bagaimana menghargai sebuah rasa dalam suatu perjalanan. Ya, kemudian dari situ manusia punya integritas tentang hakikat dirinya, penciptaan dirinya, bahwa memiliki satu peran yang luar biasa di dalam mengubah nasib manusia ini sedang berjalan di sana dan sedang menekuni itu. Tetapi yang kami harapkan tidak berhenti dan
dan terus melatih diri sehingga nanti gap itu nggak begitu panjang. Ya. Jadi Indonesia itu akhirnya mampu. Ya. Dan inilah dari pendidikan yang kita tanamkan di lingkungan kita dalam keluarga kita ini. Ya, bagaimana kita bisa mengaplikasikan apa yang kami sampaikan tadi supaya menjadi satu budaya, menjadi kebudayaan kita. Yakni budaya kerjasama, sehingga manusia bukan berhenti kepada dirinya, tetapi bisa menghasilkan karya-karya besar. Hari ini kita fokus pada agrikultur, ya, pertanian, ya, yang dari blue ekonomi dan green ekonomi untuk kita kembangkan, sehingga modal sejahtera itu sudah menjadi satu fondasi bangsa ini untuk melangkah lebih hebat. Ya, mereka perlu kuat biasa. Karena jumlah penduduk yang sedemikian besar ini nanti akan dilatih kerjasama dari kelompok-kelompok yang tentu sudah menyadari. Dan kita harus menyadari itu. Saya pikir semua harus menyadari kita sudah banyak terjebak dalam organisasi-organisasi yang lebih sempit, ya, yang sempit, yang saling membatasi, yang saling fighting, bukan kerjasama, Pak. Ini sebentar lagi juga pada fighting ini, ya, antara ormas satu dengan ormas yang lain, partai satu dengan partai yang lain, terlalu banyak. Terbukti dari multi partai, multi organisasi, itu yang menunjukkan kita belum dewasa dalam organisasi, dalam bekerja sama, dalam membangun negara. Maka kita mulai, ayo kerjasamanya dibangun, ditingkatkan. Kita sudah dibatasi oleh uang dan waktu, dimanapun kita sudah tahu arah yang kita ingin tuju. Jangan membuat variabel yang bertentangan. Ya, kita sudah berbicara memberi arah. Berarti variabel yang kita butuhkan itu memang harus kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga regenerasi ke depan tidak melahirkan generasi yang lemah lagi sampai beratus tahun kemudian. Ya. Jadi kita berharap itu putra-putranya Pak IDW didonasikan itu Pak. Ya, IDW memang harus kita berikan menjadi perjuang untuk mempersiapkan anak-anak kita itu kepada budaya baru, budaya kerjasama. Semua yang sudah diprogramkan diperjuangkan dengan kerjasama sungguh-sungguh, baik program ekonomi, program sosial jamaah kita, program koperasi desa kota kita, DBS, dana sosial beasiswa untuk anak-anak kita ke depan, properti, ya, ayo yang menjadi tugas untuk memiliki, ya, tugas untuk mengkawal, terus untuk mensosialisasikan. Jadi dalam kebersamaan kebahagiaan bersama ini yang kita tekankan adalah peduli terhadap urusan-urusan sosial kita. Ya apa? Ya banyak program itu urusan bersama kita. Ya. Dan ke depan masalah-masalah pribadi kita harus bisa kita selesaikan secara dewasa, ya, tidak lagi terpuruk dalam suffering. Oke, tidak boleh. Kita semua pasti punya masalah-masalah yang terpendam dalam diri kita. Harus merdeka, pikirannya harus segera merdeka, jiwanya harus merdeka. Demi apa? Demi generasi. Jadi kecerdasan rasional kita harus kita berikan porsi yang lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Harus lebih besar. Dengan demikian bahagia kita, rasa bahagia kita juga akan semakin besar karena kita berpikir secara rasional. Jadi
apa yang harus kita perkuat, apa yang harus kita pertahankan, apa yang harus kita lepaskan. Itu harus jelas, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang kokoh, ya, tidak tergoyahkan oleh apapun, karena kita berpikir maju, rasional, tidak boleh tertinggal dari negara ini yang sudah maju. Ya, sifat Rasul yang pertama, ingat, cerdas secara rasional, ya, secara kritik lebih-lebih. Jadi tidak berjarak jauh antara fakta dan ya, imajinasi kita itu nanti akhirnya ketemu. Ya. Jadi ini saja yang kami sampaikan, walaupun tidak panjang, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan untuk memformat mindset kita ke depan supaya menjadi orang-orang yang betul-betul merdeka. Ya. Lebih dan kurang, mohon maaf, ada ulah yang anak, supaya bakal alhamdulillah rabbil alamin, merdeka. Merdeka. Terima kasih kepada Bapak Pembina yang memberikan usia kepada kita semua. Ada catatan-catatan yang banyak dan mengingatkan bahwa kita adalah punya misi, ya, rahmatan lil alamin. Ini adalah visi kita, jadi adik-adik di sini sebagai generasi penerus, ya, diingatkan bahwa di sini kita belajar bersama bagaimana orang tua kita sudah merintis, kita berangkat kita dengan jalan dalam menuju surga bersama. Jadi ikuti pembelajaran program yang ada di Bantul seperti SB Fresh School, atau bisa, ya, belajar tiap hari, datang ke kantor, nanti bisa diajari yang tiket, ya. Kalau saya hari Selasa, mungkin yang belum bisa posting nanti bisa diajari. Karena untuk PGB ini sampai kapan juga kita nggak tahu. Siapa tahu suatu saat dihapus, kita nggak tahu. Jadi ada kesempatan untuk hari ini, ya. Jadi penghujung tahun ini kita manfaatkan, ya, sebaik-baiknya, sehingga untuk tahun depan hasilnya maksimal. Mungkin dalam perjalanan SB Fresh ini sudah 1 miliar belum? Kalau sama kemarin sudah 1 miliar kedua, ya. Jadi ini menuju 3 miliar untuk program Jamas. Semoga SB Fresh ini, ya, sebagai sarana kita untuk kesejahteraan bersama bisa berimbang, ya. Jadi semua CSO yang sudah diterbitkan dimaksimalkan, yang belum ada postingan segera, ya. Jadi kalau belum bisa datang ke kantor tiap hari bisa, dan untuk hari Sabtu kita lebih berdalam lagi di SB Fresh School. Kemarin juga untuk posting kan ada masalah, ya, karena langsung posting kita belum tahu, soalnya di permailing itu ada banyak pilihan, jadi ada kode-kode dan ada yang deskripsinya. Jadi kalau konsumen mungkin yang ada deskripsinya itu lebih dibawain, mungkin juga lebih ini, untuk SEO-nya lebih baik. Jadi kemarin sudah diperbaiki, jadi yang tadinya kode-kode itu sudah bisa diakses, ya. Jadi tidak 404 itu, jadi sudah baik, sudah. Dan yang belum di setting mungkin untuk ketua Polda bisa di setting di post name, ya. Jadi di situ tidak kode tapi deskripsi judul yang di posting. Diingatkan bahwa SB Fresh ini sudah menuju ini, ya,
harusnya lebih percepatan. Tapi kami harapkan untuk anggota-anggota lebih aktif ya, jadi untuk acara-acara. Jadi seperti ini, hujan ini bukan kendala ya, karena kita untuk maju itu ada rintangan-rintangan, tapi kita harus sungguh-sungguh, karena kalau kita sungguh-sungguh pasti ya jalan akan dimudahkan. Untuk acara selanjutnya lain-lain, monggo Bapak Ibu-ibu yang memberikan tanggapan atau usulan disilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Menyampaikan bahwa untuk kori kita hari ini nanti kita masuk bersama ya, satu waktu masuk bareng, kan dihitung masuk bareng, jadi jangan berpencar nanti yang mungkin karena tadi kita sudah ini rombongan apa sih rombongan, masuk bareng kayak seperti itu nanti jadi bareng-bareng aja nggak apa-apa nanti. Yang belum berkumpul nanti langsung habis acara itu langsung kita mulai masuk ke dalam. Demikian, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Pembimbing berikan usulan. Jadi nanti kita bebas untuk masuk ya keliling bersama-sama ya, nanti bareng-bareng dari tiketnya nanti dihitung berapa yang masuk. Gimana? Ini siapa yang Masukkan di mobil aja. Ya mungkin untuk tas-tas yang kira-kira berat dibawa bisa simpan untuk ditaruh di mobil. Yang lain ada usulan-usulan? Melakukan kreativitas kita dalam mengembangkan bersama kita supaya dari sini nanti kita bisa menemukan banyak inspirasi. Nanti semuanya coba belajar fotografi, dokumentasi, kemudian nanti dari hasil kreativitasnya bisa juga di grup untuk melengkapi konten-konten kita, wisata jogja.go.id. Pelan-pelan, jadi kita memang membangun itu harus dengan kontinuitas. Jadi foto-foto kita kumpulkan mungkin nanti tidak kita upload satu sekaligus ya. Bagaimana setiap hari kita seperti matahari ya, berputar terus, terbit terus. Jadi akhirnya kita eksis dan kita menjadi sangat kaya itu karena keturunan itu. Jadi nanti dari setiap perjalanan kita semua didokumentasi, hashtagnya nanti boleh dikembangkan di Instagramnya masing-masing, wisata juga, wisata.go.id, kemudian bisa di webnya kita PGP wisata ke seluruh dunia. Jadi nanti kita yang melayani event organisernya di sini, dari mengurusi aktivitas wisatanya, dari pengadaan mobil, homestay, ruang meeting, makan, semuanya kita yang mempersiapkan. Jadi mari khusus untuk akhir bulan kayak gini memang kita mengembangkan program wisata, karena program wisata ini yang akan menggerakkan perekonomian dunia. Itu saja, alhamdulillah kita alami. Kami kembalikan. Ya, terima kasih kepada Bapak Pimpinan yang telah memberikan closing statement ya. Jadi ucapannya untuk hari ini semuanya yang peserta anak-anak, Bapak Ibu ekspor ya, jadi titik-titik spot yang perlu difoto-foto, ambil yang bagus,
disampaikan nanti bisa diupload satu-satu ya. Jadi nanti di-linkkan di wisata jogja.id dan di web juga di PGP ya. Jadi nanti ambil gambar yang bagus dan yang banyak view-nya dan nanti dapat hadiah. Dan itu ya. Sepeda Mas Jokowi, kalau SB Flash mah laptop. Terima kasih. Demikian rangkaian acara hari ini. Hanya Kok kredit itu bukan hadiah. bersikap yang kurang berkenan. Jadi dari saya sama maaf sudah tadi. Mari kita sempurnakan dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirobbilalamin. Merdeka. Merdeka. Alhamdulillah.